البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Quran yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala juz yang ke-9 surat Al-A'raf ayat yang ke-186. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-187. 187 surat Al-A'raf ayat 187. Disimak ya. Kita baca barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Perhatikan barakallahu fikum perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka manusia bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hari kiamat kapan datangnya. Termasuk daripada rukun iman yang 6 adalah beriman tentang hari akhirat. Dan termasuk perkara yang akan terjadi nanti, nah barakallahu fiik, di akhir zaman adalah apa? Datangnya hari kiamat. Adapun kapan terjadinya wallahu alam. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Ketika diutusnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Jaraknya sangat dekat sekali, menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Ditegaskan juga dalam Al-Qur'anul Karim, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Mafhum? Cuman kapan terjadinya wallahu alam. Jadi ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Apa kata Allah Ta'ala? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan kepada mereka bahwasanya tentang hari kiamat ilmunya itu berada di sisi Rabbku, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu dari kalangan manusia. Mau dia barakallahu fiik, ahlul kalam, ahlul filsafat, atau orang yang dikatakan orang yang pandai meramal, semuanya tidak bisa memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Kapannya wallahu alam. Dan termasuk rukun iman yang 6, beriman terhadap hari akhirat. Di antaranya adalah apa? Adalah datangnya hari kiamat tersebut. Naam. Kemudian para ulama pun telah apa? Mengambil istinbat dari dalil-dalil yang ada. Tanda-tanda hari kiamat itu kita ketahui. Ada yang kubra, ada yang sughra, ada yang wusta. Ada yang sughra, tanda-tanda yang kecil, ada yang tanda-tanda pertengahan, ada yang tanda kubra, nanti yang terakhir. Tanda yang kecil sudah kita lewati sebagiannya. Sebagian kita menyaksikan, sebagian kita tidak. Yang wusta, yang pertengahan, sekarang kita saksikan. Banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang berjudi. Itu semuanya tanda-tanda hari kiamat, Pak. Yang wusta. Masuk juga yang kecil. Yang kubra nanti di akhir zaman.
munculnya Dajjal, ya kan? Munculnya binatang melata dari mana? Dari bumi. Nah, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, itu semuanya kubro. Itu semuanya apa? Kubro. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, barakallahu fikum. Jadi hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat hadis Jibril yang panjang itu ketika Jibril alaihissalam bertanya, "Akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya malaikat itu seharusnya lebih tahu daripada kami yang manusia. Nah, ternyata malaikat makhluk yang terdekat itu nggak tahu gitu loh. Kapan terjadi hari kiamat, apalagi manusia. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik. Disitulah kita perlu memperhatikan bahwasanya beriman terhadap perkara ghaib itu harus dan wajib. Baik yang kita bisa mencerna dengan akal kita ataupun tidak, semuanya wajib kita yakini. Hari kiamat pasti terjadi. Adapun para ramal, tukang ramal, katanya tahun 1999, tanggal 9, jam 9, bulan 9 terjadi hari kiamat, hoax. Namanya mana? Dulu pernah viral terkenal itu waktu itu. Orang pun ada yang ketakutan, ada yang panik, ada yang pening kepalanya, tapi ternyata nggak terjadi. Hanya ramalan, nggak ada yang bisa pastikan. Jadi kalau sekarang antum dengan keyakinan seperti ini, barakallahu fiik, ayat yang jelas-jelas, qul innama ilmuha 'inda rabbi, katakan sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu berada di sisi Rabbku yang tahu hanya Allah Ta'ala. Nanti kalau ada tukang ramal nggak usah percaya sudah. Tahun 2023 bulan Desember atau bulan 12 akan terjadi kiamat kubro katanya. Misalkan, nggak usah percaya sudah, itu bohong jelas. Paham ya? 101% bohong. Paham ya? Karena tanda-tandanya itu harus dilewati dulu. Dajjal mana? Ya'juj dan Ma'juj mana? Keluarnya dabah binatang melata yang dari bumi mana? Belum ada semua kan? Kok memastikan tahun 2023 bulan 12 kiamat katanya. Kalau kiamat sughra, paham ya, dalam artian kematian banyak memang kematian. Tapi yang kubro, yang benar-benar hancur semua alam semesta, kita tidak bisa memastikan. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, harus kita yakini itu, jangan sampai keliru ya. Karena kadang orang-orang yang jauh dari ilmu itu kan dengan bisikan seperti itu takut gitu loh. Wah, padahal usia kami sudah sekian, kami belum ngejar target, masa udah mau ke hari kiamat. Paham ya? Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Datangnya itu dekat, cuman kapannya wallahu a'lam. Disebutkan dalam suatu riwayat itu hari Jumat. Jumatnya kapan wallahu a'lam juga. Mafhum? Nah, yang jelas kita persiapkan. Antum melihat orang Badui? Seorang Badui yang waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kata Rasulullah SAW, "Ma'a'datta laha." Apa yang sudah kamu persiapkan dari kiamat? Kok nanya-nanya itu apa yang kamu persiapkan? Intinya antum nggak perlu nanya-nanya, siapkan amalan, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kapan terjadinya, waktunya, jamnya, itu kita nggak tahu pun nggak masalah. Yang paling terpenting kita persiapkan amalannya. Jadi pahami? Kita lihat lagi ayatnya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mampu untuk menampakkan, mengkabarkan tentang hari kiamat kapan datangnya, kapan waktunya, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Saqulat fis samawati wal ard. Sangat berat. Tragedi kejadian hari kiamat, makhluk langit dan bumi berat untuk menerimanya. Karena kejadiannya ngeri sekali loh, dahsyatnya luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan malaha. Lihat itu. Ketika bumi digoncangkan goncangan yang sangat dahsyat, kemudian benda-benda berat dari bumi keluar semuanya. Orang-orang manusia berpanik ke mereka. Mereka seraya berkata, "Malaha, ada apa ini?" Kaget, barakallahu fiik. Kemudian dalam ayat yang lainnya apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Lihat itu dalam surat Al-Hajj itu. Paham ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian berrabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang dahsyat, yang besar.
Coba antum lihat, hancur semua, langit bumi goncang. Nah, wal'iyadzubillah. Hari tersebut tidak ada tersisa kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, orang-orang mukmin yang baik, semuanya sebelum hari kiamat sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat enggak tragedi Dajjal? Setelah itu nanti tragedi Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala mengutus apa? Perhatikan, mengutus apa? Mengutus angin yang sangat halus, sangat lembut. Sebutkan riwayat selembut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Nah, ketika tinggal orang jahat, tegaklah hari kiamat. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidaklah hari kiamat tegak kecuali ketika di atas bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Hari kiamat tidak akan tegak sampai kapan? Sampai di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Tinggal orang jahat. Makanya sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Ta'ala yang bagaimana? Inna syarran nasi indallah man yudrikus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Ta'ala ada orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Ngeri, barakallahu fiik. Antum lihat tadi ayat yang kita bacakan tadi surat apa? Surat Al-Hajj ini. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari tersebut engkau menyaksikan, melihat orang yang menyusui anaknya langsung lari dari apa yang disusui, tinggal sudah. Paham ya? Karena keadaannya ngeri sekali. Kemudian apa? Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil keguguran seketika langsung gugur. Jadi pahami enggak nih? Dalam kondisi keadaan genting seperti itu, yang hamil langsung keguguran seketika. Kemudian apa? Nam bataran nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau melihat manusia seakan-akan mabuk karena goncang yang sangat dahsyat tadi, padahal mereka enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi adab Allah Ta'ala sangat pedih. Allahumma salim salim. Bayangkan Ka'bah Baitullah Haram yang dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Mulai tragedi pasukan gajah, pasukan Abraha waktu itu ketika hendak menyerang menghancurkannya, Allah Ta'ala tahan, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi. Namun nanti di akhir zaman akan dirobohkan, akan dicabut batu-batunya oleh sosok yang kecil, hitam, dua betisnya kecil, dari Ethiopia. Siapa itu? Dzu Suwaikotain yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah. Dzu Suwaikotain minal Habasyah. Nanti dari kiamat akan dihancurkan Ka'bah tersebut oleh Dzu Suwaikotain. Dzu Suwaikotain, dihafalkan ini. Yang menghancurkan Ka'bah nanti siapa dari kiamat? Dzu Suwaikotain. Itu agak sulit. Suwaikotain. Suwaikoh ini tasghir sakoh, betis. Kecilnya Suwaikoh, kalau dua Suwaikotain karena majrur. Dzu Suwaikotain. Nah, itu akan menghancurkan Ka'bah nanti. Enggak ada lagi di situ. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah enggak diucapkan lagi sudah di situ. Enggak ada lagi la ilaha illallah, enggak ada. Tinggal orang jahat. Makanya batu-batunya itu akan dicabut satu persatu oleh sosok tadi itu. Pendek, kecil, hitam. Kedua betisnya kecil. Dzu Suwaikotain. Dari mana? Dari Ethiopia. Dari Habasyah. Allahumma musta'an. Naam. Kemudian kita lihat apa perkataan Allah Ta'ala selanjutnya. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Datangnya itu tiba-tiba. Orang ada yang sadar, ada yang tidak. Pokoknya waktu datangnya tiba-tiba. Tapi ingat, ada tanda-tanda sebelumnya. Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sekarang pertanyaannya, antum Mas, pertanyaannya, Dajjal sudah ada atau belum? Di mana? Wallahu alam. Ahsan. Pernah enggak antum dengar kisah sahabat pernah berjumpa Dajjal? Pernah enggak? Siapa namanya? Labas. Nah, barakallahu fiik. Sahabat yang waktu itu belum masuk Islam, sedang berlayar, kemudian terdampar di sebuah pulau. Bertemu sosok yang sangat mengerikan. Rambutnya sangat lebat, enggak nampak depannya, enggak nampak belakangnya, yaitu Jassasah. Nah, itu penjaga Dajjal. Nah, siapa sahabat ini? Antum ingat enggak?
Labas. Antum ingat Ibrahim? Ayo. Muhammad Madiun. Ayo mana? Siapa? Sahabat siapa? Yang akhirnya masuk Islam, mengkabarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau membenarkan memang Dajjal sudah ada, akan keluar nanti akhir zaman. Siapa sahabat itu yang pernah jumpa? Hah? Ewa? Tamim bin Aus. Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah, dihafalkan itu. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Na'am barakallahu fiik. Jadi dah ada Dajjal, dah ada. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada atau belum, Nazril? Di mana? Tahu enggak tempatnya? Wallahu alam. Berada di dalam benteng. Bentengnya siapa yang bangun? Nah, antum? Siapa? Raja Dzulqarnain. Nah, Raja Dzulqarnain, kisahnya dalam surah Al-Kahfi itu sudah ada. Cuma di mana tempatnya Allah alam, nggak bisa pastikan kita. Apakah di Indonesia, di Cina pun kata orang-orang di benteng Cina katanya itu jangan percaya juga. Karena kisahnya yang menentukan tempatnya itu Israiliyat kebanyakannya dari Bani Israil. Sehingga kita pastikan tempat ini mana Allah alam. Yang jelas sudah ada dibikinkan benteng oleh sahabat Raja Dzulqarnain waktu itu, hingga saat ini masih ada. Cuman di mana Allah alam. Kata mereka itu benteng Cina katanya itu ucapan-ucapan yang tanpa dibangun oleh dalil. Paham ya? Enggak benar ya, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Sudah ada. Keluarnya nanti akhir zaman, membuat kerusakan di muka bumi. Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Begitu keluar langsung semua dihantam, dipadamkan oleh mereka. Yang bukan kelompoknya disikat. Paham ya? Telaga yang airnya sebanyak itu sekali minum habis. Bayangkan itu, ngeri kan? Nah, barakallahu, Nabi Isa saja, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman dengan beliau kan setelah tragedi Dajjal itu kan, itu kewalan, naik di bukit apa? Bukit Tur. Di situ berdoa kepada Allah Taala agar diselamatkan, dientaskan dari ganasnya Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah Taala kirim. Nah, barakallahu fiik. Nah, sebagian riwayat menyebutkan semacam ulat atau yang semisalnya, semua Ya'juj Ma'juj di leher-leher mereka ada ulat, mati semua akhirnya. Paham ya? Nah, di muka bumi ini tidak ada sejengkal ini, melainkan ada Ya'juj Ma'juj. Setelah itu Allah Taala kirim hujan yang sangat deras, bersih semuanya dari Ya'juj Ma'juj. Nah, setelah tragedi itulah dalam riwayat sebutkan dikirim rih, angin yang sangat lembut sekali. Paham ya? Lihat itu ngerinya. Nah, itu tragedi-tragedi itu tentunya pasti dilewati. Cuman kita kan berharap semoga mati sebelum datang hari kiamat. Kenapa? Karena sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup dalam kondisi menyaksikan hari kiamat. Paham ya? Nah, seperti itu, barakallahu fiik. Nah, adapun tanda-tanda yang wusta tadi, yang kecil sudah ada. Terjadinya apa? Pembunuhan, terjadinya perjudian, perzinaan, itu semuanya tanda-tanda hari kiamat. Paham ya? Pembunuhan di akhir zaman banyak enggak sekarang? Sebabnya bukan karena akhirat, bukan rebutan ilmu wala akhirat. Seringnya terjadinya, dan antum saksikan sendiri, imma tahta, imma harta, imma apa? Wanita. Udah itu nomor satu sudah. Paham ya? Kalau enggak tahta, wanita. Kalau wanita, harta itu, rebutan itu, gara-gara itu baku hantam, bunuh-bunuh. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an, tanda-tanda di kiamat. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul seakan-akan engkau mengetahui tentang terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu hari kiamat itu hanya di sisi Allah Taala. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui bahwasanya yang tahu itu hanya Allah Taala. Mafhum? Karena di sana ada 5 perkara ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hari kiamat ini, di antaranya. Kemudian apalagi di antaranya? Apalagi di antaranya selain itu, Hasan? Selain datangnya hari kiamat apa lagi?
Apa? Kenapa? Na'am, yaitu janin yang ada dalam kandungan. Ketika ibu sedang hamil, nggak ada yang tahu apakah itu nanti laki-laki atau perempuan. Semua prediksi manusia bisa pas, bertepatan, bisa juga meleset. Orang diprediksikan di USG katanya perempuan, yang keluar laki-laki, mungkin nggak? Mungkin. Karena yang tahu hanya Allah Ta'ala. Alat-alat manusia, alat-alat bikinan manusia semuanya serba terbatas. Yang tahu tentang nama yang ada di rahim seorang ibu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya memprediksikan, kadang pas, kadang meleset. Lalu seperti itu, na'am. Kemudian apa lagi? Kematian. Kematian perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kita santai, tenang, ternyata ajal menjemputnya. Sudah, nggak bisa apa-apa lagi sudah. Paham ya? Kemudian perkara yang hari esok. Hari besok kita nggak ada yang tahu. Paham ya? Antum tahunya hari sekarang atau sebelumnya? Ya enggak? Besok antum tahu mau ngapain ini? Kerjaannya apa, kemudian bagaimana? Nggak akan tahu. Hanya prediksi manusia itu. Besok mau berangkat kerja, sudah nyiapkan motor, bensin diisi, ternyata nggak jadi berangkat. Karena belum takdirnya. Jadi perkara hari esok tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Manusia tahunya hari kemarin sama sekarang ini yang dijalankan. Adapun hari berikutnya, hari esok tidak ada yang tahu. Ngapain, bagaimana, hanya prediksi aja manusia. Mafhum? Kadang-kala Allah Ta'ala memang meletakkan suatu tanda, tapi tanda tersebut bukan berarti selamanya. Paham ya? Seperti tanda hujan mendung, ya enggak? Mendung, awan tebal, hitam. Itu tanda biasanya mau hujan, tapi ternyata tidak mengharuskan hujan juga. Jadi nggak boleh pastikan pasti hujan ini, pasti ini. Antum nggak bisa pastikan kecuali sudah turun hujan. Setelah turun baru hujan kan? Setelah turun tapi kalau pastikan pasti hujan belum tentu. Karena kadang mendung, awan tebal, nggak hujan juga kan? Siang terang benderang, masya Allah panas, ternyata hujan. Pernah nggak? Ayo, menunjukkan bahwasanya manusia itu hanya memprediksikan, perkirakan saja. Untuk memastikan tidak bisa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara seperti itu. Na'am. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Bagian bawah disimak. Yas'aluka ayyuhar rasul kuffaru Makkah. Wahai Rasul, orang-orang kafir Mekah bertanya kepadamu anis sa'ah mata qiyamah, tentang hari kiamat kapan datangnya. Paham ya? Pertanyaan ini nggak sembarangan. Hadis Jibril yang panjang saja Jibril aja nggak tahu. Padahal Jibril itu malaikat kan, makhluk terdekat atau tidak? Makhluk yang terdekat aja nggak tahu kapan hari kiamatnya. Makanya ketika Rasul tanya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu seharusnya yang bertanya itu lebih tahu seharusnya, karena malaikat kan. Tapi ternyata malaikat pun nggak tahu. Masya Allah. Jadi perkaranya benar-benar perkara rahasia. Allah Ta'ala sembunyikan tentang waktu terjadinya hari kiamat. Kita lihat. Qul lahum, katakan kepada mereka, ilmu qiyamiha indallah la yudhiruha illahu. Lihat nih. Katakan kepada mereka bahwasanya ilmu tentang hari kiamat terjadinya kapan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menampakkan dan menjelaskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia sakula ilmuha, sangat berat untuk mengetahui tragedi tersebut karena berat penduduk langit, penduduk bumi berat untuk menyaksikannya. Karena ngeri tadi itu. Wa khafiya ala ahli samawati wal ard, dan tersembunyi untuk penduduk langit dan penduduk bumi, enggak ada yang tahu. Fala ya'lam waqta qiyamiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Lihat ini. Maka tidak ada yang tahu waktu terjadinya hari kiamat, tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus. Bayangkan, malaikat yang terdekat saja enggak tahu. Apalagi manusia kan itu. La taji'us sa'atu illa faja'atan. Lihat ini. Hari kiamat tidak datang kecuali tiba-tiba. Lihat ayat yang kami bacakan tadi itu, surat apa tadi? Awal surat apa? Al-Hajj tadi. Tiba-tiba kan melihat orang kelihatan mabuk padahal enggak mabuk. Perempuan yang semula hamil keguguran seketika. Perempuan yang semula menyusui anaknya langsung lari dari apa yang disusui, tinggal sudah. Paham ya? Tiba-tiba kan. Nah, Allahumma sallim sallim. Nah, kenapa dinamakan sa'ah? Sa'ah kan jam. Kapan? Orang kalau enggak paham kan artikannya akhbirni an sa'ah, kabarkan baru tentang jam. Ya kan, kalau orang enggak paham. DL jilid 1, durus lughat jilid 1, sa'ah itu apa artinya? Jam.
Lah kalau nggak paham kan terjemahkan gitu nanti kan. Ya Rasulullah akhbirni anis sa'ah. Wahai Rasulullah kabarkan baru tentang jam. Lah kenapa dinamakan sa'ah? Berarti ada kaitannya. Ayo, Esen, kenapa kalau dinamakan sa'ah gitu loh? Hari kiamat dikatakan sa'ah kenapa? Karena waktu terakhir kehidupan dunia. Sudah terakhir sudah itu. Setelah itu nanti nggak ada dunia lagi. Paham ya? Sa'ah kan waktu, jam. Paham ya? Kabarkan kepada tentang waktu. Waktu hari kiamat itu masih kenapa namanya sa'ah? Karena itu waktu terakhir. Paham ya? Nah, waktu yang paling terakhir untuk kehidupan dunia. Setelah itu nanti nggak ada dunia lagi. Bisa dipahami ya? Nah, dinamakan sa'ah karena waktu terakhir untuk apa? Kehidupan dunia. Setelah itu nanti langsung apa? Akhirat. Dalam kehidupan akhirat. Nah, kita lihat di sini. Yas'aluka haula'il qaum anha ka'annaka harisun 'alal 'ilmi biha. Mereka sekelompok kaum mereka bertanya kepada Musa seakan-akan engkau semangat sekali untuk mengilmui atau mengetahui ilmunya. Jadi Rasulullah dikirain paham dan tahu kapan terjadinya. Memang beliau paham, cuman waktunya kapan enggak dikasih tahu oleh Allah Taala. Paham ya? Waktu tepatnya kapan itu enggak tahu. Paham ya? Terus apa yang kewajiban bagi kita apa? Mempersiapkan dan apa? Meyakini hari kiamat pasti datang. Paham? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Mustaqsin bis-su'ali anha. Nah, seakan-akan engkau akan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan tentang hari kiamat tersebut. Akhirnya kalau dengan Jibril itu lihat itu. Ketika Rasul ditanya tentang hari kiamat, beliau kan enggak tahu. Akhirnya Jibril bertanya tentang apa? Setelah itu, tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau tanda-tandanya tahu memang. Dikabarkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Nah, kita lihat. Qul lahum, katakan kepada mereka, innama ilmuha 'indallah alladzi ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Lihat ini. Katakan kepada mereka bahwasanya ilmunya itu di sisi Allah yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi. Perhatikan ini. Yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Naam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui anna dzalik, bahwasanya hari kiamat tersebut la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin.